Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perilaku abnormal. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Eksanima Yudi sebagai moderator. Itu Hana Maria Sari. Saya Menanti Lestari. Saya Puspita. Saya Lola Kasuri. Saya Jenny. Saya Melia Oktiana. Baiklah, materi akan disampaikan oleh teman-teman. Psikologi abnormal. Menurut Kartini Kartono, psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Manusia dikatakan normal dan abnormal. Manusia normal dapat bertingkah laku sesuai norma, hubungan intrapersonal yang baik, mampu mengendalikan dirinya, dapat menghadapi reality, memiliki kepribadian yang utuh, mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Manusia abnormal kehilangan kemampuan untuk bertingkah laku sewajarnya di dalam masyarakat, tidak memiliki kepribadian yang utuh, memiliki hambatan dalam dirinya, memiliki kecemasan yang berlebihan, memiliki nafsu-nafsu jasmania yang tidak sehat. Menurut Elizabeth B. Hurlock ada 3 ciri perilaku abnormal, yaitu sebagai berikut. Manik psychopathic personality, delinquent personality. Terjadinya abnormal. Penyebab perilaku abnormal. Menurut tahap-tahap berfungsinya, sebab-sebab perilaku abnormal dapat dibedakan sebagai berikut. A. Menurut tahap berfungsinya. 1. Penyebab primer. 2. Penyebab yang menyiapkan. 3. Penyebab pencetus. 4. Penyebab yang menguatkan. B. Menurut sumber asalnya. 1. Faktor biologis. 2. Faktor-faktor psikososial, trauma di masa kanak-kanak, deprivasi parental, hubungan orang tua anak yang patogenik, struktur keluarga yang patogenik, stres berat. 3. Faktor-faktor sosial kultural. Model perilaku abnormal. 1. Model psikoanalitik. Pendekatan ini memberikan tekanan pada peranan dorongan-dorongan dasar yang bersifat naluriah. 2. Model behavioristik. Model ini menekankan pada perilaku yang overt atau terbuka serta objektif. 3. Model humanistik. Model ini menekankan pada kecenderungan alamiah manusia dalam hal pengarahan diri yang bertanggung jawab dan kepuasan diri. 4. Model eksistensial. Model ini menekankan pada realitas primer, kesadaran atau pengalaman dan kepuasan-kepuasan individual. 5. Model interpersonal. Manusia menurut aliran ini pada dasarnya adalah makhluk sosial. Pendekatan dalam abnormal. Pendekatan kognitif, pendekatan kontemporer dan abnormal, pendekatan psikologis, sudut pandang sosio-kultural atau lingkungan. Penyakit abnormal. 1. Psikopatologi. 2. Gangguan mental. 3. Gangguan emosional. 4. Sakit mental. 5. Gangguan perilaku. 6. Gila. 7. Gangguan fobia. 8. Retardasi mental. 1. Psikopatologi adalah perilaku abnormal atau mental yang terganggu di mana ditandai dengan adanya kesalahan dalam penyesuaian diri yang disebut juga dengan perilaku maladaptif. 2. Gangguan mental adalah gangguan yang berat yang berat pada fungsi-fungsi mental, bahkan digunakan untuk perilaku-perilaku yang secara komprehensif tidak efektif. 3. Gangguan emosional mengacu pada adanya integrasi kepribadian yang tidak akurat dan adanya tekanan pribadi. 4. Sakit mental sama artinya dengan gangguan mental, akan tetapi saat ini penggunaannya bisa dibatasi untuk gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak, disorganisasi kepribadian berat. 5. Gangguan perilaku. Istilah ini secara khusus mengacu pada gangguan-gangguan yang berasal dari fase learning, baik dari kesalahan dalam mempelajari kompetensi ataupun belajar. 6. Gila, yaitu seseorang yang memiliki ketidakmampuan untuk mengelola masalah-masalahnya. 7. Gangguan fobia, merupakan ketakutan irasional yang berlebihan terhadap suatu situasi atau objek spesifik. 8. Retardasi mental, yaitu keadaan dengan inteligensi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan atau masa anak-anak. Kemudian pencegahan dan penanganan abnormal. Yang pertama yaitu mencari dan sekaligus menghilangkan penyebab-penyebab gangguan mental. Yang kedua, membangun kondisi-kondisi yang dapat mendorong lahirnya kesehatan mental. Kemudian terdapat 3 jenis pencegahan dalam masalah kejiwaan, ialah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Kemudian yang terakhir yaitu penanganan.
Istilah intervensi merupakan istilah yang saat ini sangat umum digunakan orang untuk menunjukkan pada berbagai macam tindakan yang dimaksud untuk memberikan kesembuhan atau gangguan kejiwaan atau pelurusan atau penyesuaian diri yang salah. Kemudian penyembuhan perilaku abnormal ada 3, yaitu kemoterapi, psikosurgery, elektrokonvulsif. Yang pertama kita bahas kemoterapi, yaitu dalam kamus J.P. Chaplin diartikan sebagai penggunaan obat bius dalam penyembuhan gangguan atau penyakit-penyakit mental. Kemudian yang kedua terapi elektrokonvulsif yang disingkat ECT atau yang dikenal juga sebagai terapi elektroshock, merupakan suatu jenis pengobatan untuk gangguan jiwa dengan menggunakan aliran listrik yang dialirkan ke tubuhnya. Kemudian yang ketiga ada psikosurgery, merupakan metode yang digunakan untuk pasien yang menunjukkan tingkah laku abnormal. Kemudian beberapa gambaran perilaku abnormal pertama ada gay, kemudian lesbian, kemudian pedofilia, nekrofilia, zoofilia, koprofilia, bestiality, dan manusia bisa dikatakan seperti telur, di mana telur yang berbeda di antara telur. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan akan disampaikan oleh Mita. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi tadi, yaitu abnormal itu sendiri berarti perilaku yang menyimpang dari normal, di mana standar perilaku normal itu sendiri bervariasi, misalnya perbedaan kultur atau budaya. Di Indonesia, meludahi orang lain berarti perilaku tidak sopan. Namun, di belahan dunia lain, meludahi orang yang baru datang berarti menyambutnya dengan sebagainya. Namun, dari pengertian tersebut, perilaku yang abnormal tidak serta-merta dianggap patologis. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.